Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fioni Nabila dengan NIM 26208084 dari kelas BK 1C. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UAS Bahasa Indonesia. Baiklah, langsung saja dengan singkat saya akan menjawab pertanyaan nomor 1A, yaitu apa yang dapat saya lakukan untuk memahami ayat Al-Quran tersebut. Yang pertama yaitu saya akan membaca dari awal sampai akhir. Kemudian saya akan membacanya secara berulang untuk mendapat isi kandungannya. Yang kedua, saya akan mencari arti kalimat per kalimat. Selanjutnya, saya mencari arti secara keseluruhan. Setelah mendapat makna dari ayat tersebut, maka saya akan mengamalkannya. Yang kedua yaitu yang 1B yaitu tanda baca yang terdapat pada teks tersebut serta fungsinya. Yang pertama yaitu tanda titik. Tanda titik di sini dapat kita lihat pada penggalan ayat pertama. Fungsinya yaitu sebagai suatu pernyataan. Tanda baca kedua yang terdapat pada ayat tersebut yaitu tanda kurung. Tanda kurung di sini digunakan untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan dan untuk mengapit keterangan dan penjelasan yang bukan integral dari pokok pembicaraan. Selanjutnya yaitu tanda kurung yang terdapat dalam kalimat tanda baca yang terdapat pada kalimat tersebut yaitu tanda kutip atau tanda petik. Tanda petik itu terdapat pada ayat wahai ayahku. Tanda petik di sini digunakan untuk mengapit petikan langsung yang bersumber dari pembicaraan dan atau bahan tertulis lainnya. Selanjutnya yaitu tanda ketiga yang terdapat pada ayat tersebut yaitu tanda seru. Tanda seru digunakan pada akhir kalimat perintah atau di akhir ungkapan atau pernyataan yang memberi gambaran keseluruhan. Kepercayaan, ketakjuban, dan lain-lain seperti yang terdapat di dalam teks tersebut. Tanda baca yang keempat yaitu tanda koma. Tanda koma dapat kita lihat pada ayat tersebut. Di sini berfungsi untuk mengapit keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi, menjadi pemisah antara kalimat setara dengan kalimat setara lainnya, dan menjadi pemisah petikan langsung dari bagian kalimat. Tanda baca yang terakhir yaitu tanda hubung. Pada kalimat ayat tersebut dapat kita lihat pada sesungguhnya. Di sini dipakai untuk menjadi penghubung suku kata dasar atau kata yang memiliki himbauan yang terpisah oleh pergantian baris. Selanjutnya yaitu 1C, yaitu jelaskan penggunaan kata maha dalam ayat tersebut. Dan jelaskan maknanya. Kata maha pada ayat ini terdapat 3 bentuk. Yang pertama, maha mengetahui, maha lembut, maha mengetahui, dan maha bijaksana. Yang pertama itu makna dari maha lembut. Maha itu sendiri berarti Allah di atas segala-galanya. Maha lembut berarti perlakuan Allah kepada hambanya dengan cara mencurahkan kasih sayang, rezeki, dan kebaikan bagi mereka. Dalam teks ini dapat kita lihat pada Allah berbuat baik kepada Nabi Yusuf. Maha lembut berarti memiliki pengetahuan tentang sesuatu lalu melakukannya untuk mencukupi sesuatu dengan cara yang amat lembut. Selanjutnya itu cara maha mengetahui. Berarti Allah mengetahui sesuatu di atas segalanya. Tidak ada yang mengetahui selain Allah. Mengetahui sesuatu dengan sebenarnya sehingga tidak menimbulkan sebuah kebimbangan. Allah mengetahui segala sesuatu yang telah datang atau akan terjadi. Jadi kita sebagai seorang hamba tidak dianjurkan untuk berbuat baik dan bersikap positif serta berpikir positif kepada Allah, sebab Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di hati kita. Yang terakhir yaitu maha bijaksana. Berarti tidak ada keraguan dan kebimbangan dalam pengetahuannya yang tak terbatas. Tidak ada pula yang kebimbangan dalam perintahnya. Berarti Allah mengetahui setiap tujuan makhluknya, maka perilaku dan perbuatannya terhadap mereka
akan berselaras dengan pengetahuan itu. Selanjutnya itu yang kedua, 2A, yaitu artikel yang berjudul Berikan Pakaian Hangat untuk Saudara di Bumi Syam. Bagaimana yang saya rasakan ketika saya membaca artikel yang berjudul Berikan Pakaian Hangat untuk Saudara di Musim Syam. Saya merasa kasihan karena nasib mereka terkatung-katung di kampung pengungsian. Mereka bertahan dengan segala keterbatasan. Saya juga merasa kasihan karena mereka juga tinggal di dalam tenda-tenda yang jauh dari kata layak. Nah, sesuai dengan sabda Rasulullah dari hadis riwayat Muslim, sebagai seorang beriman kita merupakan satu tubuh. Jadi yang akan saya lakukan yaitu sebagai wujud kepedulian terhadap Muslim di Bumi Syam adalah dengan memberikan bantuan berupa makanan, pakaian hangat serta tenda yang layak dan kokoh untuk mereka kenakan musim dingin di Syam. Selanjutnya 2B yaitu 15 diksi dan penjelasannya. Diksi yang pertama yaitu ala kadarnya, yang artinya menurut kekuatannya atau sekadarnya. Diksi yang kedua yaitu blokade Zionis, yaitu pengepungan penutupan suatu daerah atau negara sehingga barang atau orang tidak dapat keluar masuk dengan bebas. Diksi ketiga yaitu cepat tanggap, artinya segera mengetahui atau keadaan dan memperhatikan sungguh. Diksi keempat yaitu dekap, yaitu peluk lekap. Diksi kelima ganas, yaitu artinya galak atau suka menyerang, melawan dan lain-lain. Diksi keenam yang dapat saya temukan yaitu kedermawanan, artinya kebaikan hati terhadap sesama manusia, kemurahan hati. Diksi ketujuh yaitu krisis kemanusiaan, artinya setiap peristiwa yang terjadi atau diperkirakan mengarah pada situasi yang tidak stabil dan berbahaya mempengaruhi individu atau masyarakat. Diksi yang kedelapan yaitu layak, artinya wajar. Diksi yang kesembilan yaitu membeku karena dinginnya hati kita, maksudnya meregang nyawa karena tidak kita tolong. Diksi ke-10 yaitu logistik, artinya pengadaan, perawatan, distribusi barang, penyediaan, perlengkapan, perbekalan, dan lain-lain. Diksi 11 yaitu mengaduh, berseru aduh, mengeluh. Diksi ke-12 yaitu meregang, artinya merenggut, menjadi tegang, menarik, dan lain-lain. Selanjutnya, diksi ke-13 yaitu tegak, artinya mendirikan sesuatu. Diksi ke-14 yaitu terkatung-katung, artinya terapung, melayang, dan belum ada kepastian. Diksi terakhir yang saya temukan yaitu tunaikan, artinya bertanggung jawab dalam sesuatu. Selanjutnya jawaban soal nomor 3, yaitu 5 alasan saya harus bangga terhadap bahasa Indonesia dan apa yang akan saya lakukan untuk memelihara rasa bangga tersebut. Yang pertama, karena bahasa Indonesia sendiri sudah ada pada abad ke-7 Masehi. Bahasa ini atau disebut dengan bahasa Melayu disebut dengan lingua franca atau bahasa pergaulan. Yang kedua, bahasa Indonesia dipelajari oleh 45 negara di dunia seperti Australia, Amerika, Kanada, dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu bahasa Indonesia adalah bahasa kedua di kota Ho Chi Minh, itu ibu kota Vietnam. Salah satu penyebab bahasa Indonesia diminati oleh Vietnam antara lain karena kemungkinan meningkatnya hubungan bilateral antara Indonesia dengan Vietnam di masa depan. Yang keempat yaitu Wikipedia bahasa Indonesia menduduki peringkat ke-26 di dunia, sedangkan di Asia kita berada di peringkat 3 setelah Jepang dan Mandarin. Yang terakhir, alasan saya harus bangga terhadap bahasa Indonesia adalah bahasa ketiga yang paling banyak digunakan pada WordPress. Nah, inilah beberapa alasan yang dapat memotivasi saya dan masyarakat Indonesia, khususnya para remaja. Nah, untuk memelihara rasa bangga tersebut, hal yang dapat saya lakukan yaitu yang pertama, meningkatkan kedisiplinan berbahasa Indonesia. Yang kedua, menjadikan lembaga pendidikan sebagai basis pembinaan bahasa.
Kemudian perlunya pemahaman yang baik dan benar terhadap bahasa Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjunjung tinggi bahasa Indonesia di negeri sendiri. Kemudian, melestarikan tata cara bahasa yang baik dan benar. Kemudian, berperan aktif dalam mengembangkan bahasa Indonesia. Keempat yaitu, uraikanlah 4 persiapan yang ingin dilakukan untuk memasuki dunia kerja dan alasannya. Yang pertama yang akan saya siapkan yaitu mental bekerja. Bisa jadi di tempat bekerja nanti akan ada hal yang tidak sesuai maupun yang sesuai dengan harapan dan bayangan saya. Yang kedua, saya harus mengenal diri saya sendiri, kenali karakter pribadi dan karakter kerja yang baik. Hal ini akan memudahkan saya untuk bekerja dan berkomunikasi dengan kerja saya secara efektif. Yang ketiga yaitu saya akan meresearch my company. Perusahaan yang kita temukan di online belum tentu sesuai dengan kenyataan ketika kita sudah bergabung dengan perusahaan tersebut. Maka kita harus benar-benar mengerti apa yang akan kita lakukan di perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu asas skill. Karena skill merupakan hal pokok untuk masuk dunia kerja. Tanpa skill yang memadai, maka kita akan kesulitan untuk menyesuaikan diri di dunia pekerjaan. Selanjutnya yaitu komitmen dan disiplin. Selanjutnya, kemampuan bahasa Inggris. Zaman sekarang banyak perusahaan yang mencari calon karyawan perusahaan membutuhkan calon karyawan yang mempunyai kemampuan bahasa Inggris yang baik. Maka dari itu, saya akan mempersiapkan bahasa Inggris yang baik untuk dapat diterima di perusahaan yang saya inginkan. Terakhir yaitu pidato singkat dari saya sesuai topik yang diminati. Baiklah, pidato saya akan saya sampaikan dengan judul Pentingkatkan empati dalam hidup bermasyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Deswarati di tempat. Pada hari ini marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan tugas UAS Bahasa Indonesia. Tingkatkan empati dalam hidup bermasyarakat. Empati merupakan kemampuan untuk dapat merasakan emosi orang lain dan menolong orang lain. Saat ini, di wilayah perkotaan, empati orang sudah mulai menurun. Mereka menjadi orang yang bersikap lebih individualis. Bila ada orang yang mengalami kesulitan, biasanya orang di sekitarnya sudah tidak lagi peduli. Padahal manusia itu bukanlah makhluk individual, melainkan makhluk sosial. Ada kalanya suatu hari nanti orang yang satu membutuhkan orang yang lainnya. Empati ini dapat dididik dengan lebih mudah kepada generasi yang lebih mudah. Kita perlu untuk mengajarkan kepada anak-anak kita mengenai pentingnya empati. Sangat disarankan untuk menjauhkan anak dari kegiatan yang menggunakan smartphone. Ajarkan anak mengenai empati melalui dongeng-dongeng, dan kita bisa mengajak anak untuk bermain bersama dengan pentingnya berbagi dengan orang lain. Biarkanlah anak memainkan berbagai macam permainan tradisional. Permainan tradisional ini seringkali memiliki banyak dampak positif bagi anak-anak, terutama mengenai bagaimana cara bersosialisasi dan berempati kepada orang. Saat anak terbiasa sejak dini mengalami pengalaman memiliki banyak positif bagi anak, terutama mengenai bagaimana cara bersosialisasi dan juga berempati kepada orang. Saat anak terbiasa sejak dini mengalami pengalaman bermain seperti ini, maka di masa depan dirinya akan mudah dalam beradaptasi. Semakin banyak anak-anak yang diajarkan empati, maka di masa depan akan semakin banyak juga orang yang hidup saling tolong-menolong. Hal ini bukanlah sesuatu yang instan yang dapat kita ajarkan secara cepat kepada generasi muda. Oleh sebab itu, pengajaran empati harus dilakukan sedini mungkin dan detail. Sekian pidato dari saya akhiri. Billahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu. Sekian jawaban UAS saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.